Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Selamat berjumpa kembali dengan kami, Romo dan para seminaris Raja Damai Palangkaraya dalam misa hari Minggu pagi. Dan hari ini luar biasa karena hari ini hari raya semua orang kudus. Kita bergembira, kita bersyukur bersama malaikat-malaikat di surga. Sedangkan besok kita akan mendoakan arwah semua orang beriman. Dan saya sudah memberitahukan kepada Anda sekalian, entah lewat misa, YouTube, atau saya memberitahu pribadi, bahwa besok saya mendoakan arwah semua umat beriman. Saya mengadakan misa privat, jadi saya doakan semua arwah-arwah yang dititipkan kepada saya. Satu demi satu saya sebut namanya, saya doakan. Jadi, saya akan mendoakannya mulai jam 1 pagi sampai selesai. Masukkan saja yang ingin didoakan, dan ini adalah intensi dan devosi dari saya. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita diajak bergembira, karena bacaan Injil mengatakan kepada kita, berbahagialah. Oleh karena itu, yang masih sedih, senyum. Semua senyum, ikuti saya. Tarara. Nah, semua senyum, semua bergembira. Nah, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita hening sejenak. Kita menyadari, terkadang kita belum sungguh-sungguh bergembira di dalam hidup ini. Kita masih takut, masih cemas dengan banyak hal. Kita hening sejenak. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau menghendaki agar kami menghormati semua orang kudus-Mu dalam perayaan ini. Kami mohon anugerahkanlah kelimpahan belas kasih-Mu, yang kami rindukan berkat bantuan doa semua orang kudus demi Kristus, Tuhan kami. Berbahagialah. Wow. Beberapa waktu yang lalu, waktu saya mau pergi ke Keuskupan dari seminari, di sebuah truk, tertulis, di baknya itu tertulis, jangan lupa berbahagia. Pertanyaannya ternyata orang ada yang lupa berbahagia. Nah, pertanyaan saya untuk kita semua, apakah Anda lupa berbahagia? Si supir truk menulis di baknya, jangan lupa berbahagia. Berarti kesimpulannya, lupa pun seperti dompet yang bisa dilupa, berbahagia pun seperti dompet yang bisa lupa. Nah, apakah Anda sudah lupa berbahagia? Mari kita jawab. Hening beberapa saat, tidak lama. 2 bulan saya tunggu, saudara-saudari. Saya bercanda. Nah, baiklah, untuk mengawali renungan ini, kita tersenyum sama-sama. 1, 2, 3. Tarara, senyum. Karena bacaan Injilnya berbahagialah. Dan tadi dalam bacaan kedua luar biasa dikatakan oleh Rasul Yohanes, kita semua ini adalah putra-putra Allah. Wow! Putra-putra Allah. Anak-anak Allah. Saudara-saudara yang terkasih, ini sangat luar biasa. Mengapa saya katakan luar biasa? Ada Tuhan bersama kita. Kita punya Tuhan. Tuhan itu Bapa kita. Ah, Romo, tapi kami ini punya masalah. Kami ini susah, kami ini sedih, kami ini sakit, kami punya problem, saudara kami depresi, kami harus bekerja keras, begini. Saudara-saudara yang terkasih, sejak dunia ini diciptakan, dan pada saat manusia pertama Adam dan Hawa melakukan kesalahan, dan mereka berada di bumi, di saat itulah manusia harus merasakan yang namanya sakit. Harus merasakan yang namanya penderitaan. Dan sakit serta penderitaan itu bukan hanya terbatas pada badan, tapi juga bisa sakit di pikiran, sakit di hati, sakit di hidup, sakit di mental. Banyak sakit itu, saudara-saudari. Tetapi yang membedakan adalah orang beriman yang percaya bahwa punya Allah Bapa dengan orang yang tidak beriman adalah, ini tolong dicatat di garis bawah, ini penting saudara-saudari. Wah, saya kayak dosen ya, penting. Nah, memang penting. Karena apa? Hello. Terus menerus saya itu dapat WA, Romo, saya stres.
Romo saya depresi, Romo saya punya masalah begini-begini, merasa disakiti, hancur hati saya. Please deh, remuk redam hatiku. Ini yang saya katakan, yang membedakan umat beriman dan tidak beriman, yang membedakan orang yang percaya kepada Tuhan dengan orang yang tidak percaya, yang membedakan orang yang mengerti arti berbahagialah dengan orang yang tidak mengerti adalah pada saat mendapat masalah, pada saat mendapat problem, pada saat sakit, mendapat problem berat yang bertumpuk-tumpuk, orang beriman berani mengatakan, Tuhan, ke dalam tanganmu kuserahkan hidupku. Ke dalam tanganmu kuserahkan masalahku. Kalau aku harus sakit, aku menerima sakit ini. Baik sakit badanku, sakit hatiku, seluruh sakitku. Aku menerimanya Tuhan. Demi kemuliaan namamu. Ini orang beriman, saudara. Sedangkan orang yang tidak beriman, mohon maaf, please forgive me. Mohon maaf, bagi orang yang tidak beriman, langsung mengatakan, Romo saya stres, Romo saya depresi, Romo saya sudah tidak kuat lagi, Romo apa artinya hidup, Romo Tuhan meninggalkan saya. Please deh, nggak gitu juga kali. Bertanyalah pada diri Anda dan saya bertanya pada diri saya, sejauh mana saya sungguh percaya kepada Tuhan. Kalau hari ini dalam Injil Matius, Tuhan berkata, bayangkan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang lemah lembut, berbahagialah orang yang murah hati, berbahagialah orang yang membawa damai, berbahagialah kamu jika demi aku kamu dianiaya. Demi aku dianiaya. Saudara-saudari, jangan takut dengan penderitaan. Di dalam khotbah-khotbah saya selalu memberikan kekuatan untuk umat. Jangan pernah takut dengan sakit. Saya kadang-kadang bereksperimen dengan diri saya. Kapan hari itu saya tuh kan olahraga ke Seleu. Membawa anak asrama, berobat di ya orang yang ahli urat. Karena anak asramanya itu kesakitan terus. Dan anak asrama itu, saudara-saudari, waktu dipijat, terteriak sakitnya minta ampun. Padahal aslinya saya lebih sakit dari dia. Karena saya sudah dibawa ke dokter segala macam, nggak sembuh macam-macam, saya punya sakit di siku saya ini. Dan kemudian setelah anak asrama itu, kemudian saya yang diperbaiki siku saya. Si tukang ahli uratnya tadi kebingungan. Dia pencet saya begitu kerasnya, saya hanya tersenyum. Mungkin Anda bingung toh. Karena saya sedang belajar merasakan sakit. Bingung pasti. Sakit tuh saya belajar. Oh begini toh sakit. Karena belum kita lebay, saudara-saudara. Kita ini kadang dengan sakit lebay. Kita takut sedikit, ada masalah sedikit, udah panik. Don't panic. Don't worry, don't panic. Be happy. Happy, yay, happy. Bener-bener gembira, saudara-saudara. Saya rasakan sakit. Apa-apa, sakit memang sakit, saudara-saudari. Sampai si tukang ahli uratnya itu, si bapak, namanya Pak Supandi itu mengatakan, Pak, Bapak ada kerasa setrum nggak? Ada. Itu sakit sekali, Pak. Iya. Loh, kok Bapak nggak sakit? Sakit. Kok Bapak nggak ada kelihatan merasa sakit? Ya saya nikmati sakitnya. Saya nikmati. Maksudnya saya belajar. Karena hidup itu lebih sakit daripada lutut saya, saudara-saudari. Kadang-kadang kita disakiti. Bahkan disakiti orang-orang yang mengasihi kita dan kita kasih. Kita menyayangi orang, memberi yang terbaik. Ternyata orang yang kita sayangi mengkhianati kita. Betapa sakitnya. Saya nonton di drama Korea, saudara-saudara. Anda masih tertawa. Iya, saya nonton. Gara-garanya kenapa? Saya tuh bingung. Ada beberapa anak OMK itu pakai internet itu, pakai handphone tuh nonton dan nangis-nangis. Yang cewek-cewek itu, yang perempuan-perempuan. Saya pikir ada apa sih? Siapa yang sakit? Siapa yang meninggal? Enggak, Romo. Di drama Korea. Ya ampun dalam hati. Bayangkan saudara-saudariku yang terkasih. 4 anak gadis di depan gereja bertangis-tangisan. Saya pikir salah satu orang tua mereka meninggal atau apa. Ternyata nonton drama Korea. Capek saya tuh. Dan saya itu menjadi penasaran, saudara-saudari. Saya penasaran. Kok begitu, apa sih? Begitu menyedot orang pengen nonton drama Korea, akhirnya saya nonton juga, saudara-saudari.
Saya nonton dan akhirnya saya nangis juga, saudara-saudara. Nah, ini yang terjadi, saudara-saudara. Tapi ya nggak selalu nonton. Ya, emang saya pekerjaannya banyak, saudara-saudara. Nah, yang saya mau katakan kepada Anda adalah apa? Sakit itu ada, derita itu ada, beban hidup bahkan pada saat Anda disakiti oleh orang-orang yang mencintai Anda, yang menyayangi Anda, bahkan Anda berkorban orang itu, tetapi orang itu berkhianat kepada Anda, menyakiti hati Anda. Saya katakan, hello, lihat, berbahagialah kamu jika demi aku kamu dicela, dianiaya, dan bergembiralah karena besarlah ganjaranmu di surga. Berbahagialah kamu bila engkau dianiaya demi kebenaran. Berbahagialah engkau bila engkau dikhianati. Berbahagialah engkau bila engkau disakiti. Berbahagialah engkau bila engkau dibohongi. Berbahagialah bila engkau tidak mendapat tempat, bahkan tidak dipromosikan. Karena kau orang Katolik, saudara-saudari. Hello! Jangan takut karena namamu ada Stefanus, Maria. Hari ini kita merayakan semua orang kudus. Ada Matius, ada Lukas, ada Sisilia, Agatha, dan banyak sekali nama-nama orang kudus yang ada di depan nama Anda. Dan karena nama itu, karena nama orang-orang kudus itu, Anda dipersulit dalam pekerjaan. Karena Anda orang Katolik, jangan takut. Jangan takut, jangan cemas, saudara-saudari. Karena besarlah ganjaranmu di surga. Ah, Romo menghibur? Tidak. Ini yang dikatakan dalam kitab suci. Dan ini yang diyakini para martir, para santo-santa. Sekalipun aku menderita demi Kristus. Camkan baik-baik, saudara-saudari, sekalipun aku menderita, Rasul Paulus mengatakan, aku menderita demi Kristus. Sekalipun aku harus menanggung salib, sekalipun aku harus menanggung derita, sekalipun aku berdarah-darah, sekalipun nyawaku hilang dari tubuhku, itu kulakukan semua demi Kristus. Oleh karena itu kita layak disebut berbahagialah. Saudara-saudari, semoga Anda mengerti kalimat ini, berbahagia. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Tadi, dalam Mazmur, anggap. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Mendiami rumah Tuhan. Berbahagialah. Dan Tuhan benar-benar memberikan kebahagiaan sejati yang membawa damai di dalam hidup kita, membawa kesejahteraan di dalam hidup kita. Tetapi Tuhan meminta Anda dan saya untuk sungguh-sungguh trust, sungguh-sungguh percaya, titik, saudara-saudari. So, derita Anda di dunia, penyakit Anda di dunia, sakit, beban-beban hidup, kepahitan, kegetiran, tangisan Anda, situasi yang Anda alami tidak boleh membuat Anda jauh dari Tuhan. Justru pada saat Anda sakit, justru pada saat Anda lemah, justru pada saat Anda disakiti, justru pada saat Anda tidak diperhitungkan dan diperlakukan tidak adil karena Anda orang Katolik, karena Anda pengikut Kristus, karena Anda orang baik, saya katakan upahmu besar di surga dan jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Saudara-saudara yang terkasih, inilah tantangan umat beriman. Biar didorong-dorong, digoncang-goncang, digoyang-goyang, tetap percaya pada kasih Tuhan. Biar dikhianati, disakiti, dipukul-pukul, begitu lagunya ya. Tetap percaya kepada kasih Tuhan. Ini saudara-saudara yang terkasih. Camkan itu dalam hidup Anda dan tetap bersemangat karena hari ini kita merayakan hari raya semua orang kudus. Kita bergembira bahwa ada orang-orang kudus yang memberikan hidupnya untuk Tuhan. Wow! Memberikan hidup untuk Tuhan.
Mungkin sekarang kita belum kudus, tetapi karena kasih Allah kita mengejar kekudusan dan kita dalam perjalanan menuju kekudusan. Saudara-saudari, kita semua nanti akan menjadi kudus. Karena Yesus sendiri mengatakan, hendaklah engkau sempurna seperti Bapakku di surga adalah sempurna. Saudara-saudari yang terkasih, di tengah kesulitan Anda, di tengah problem keluarga, di tengah beban hidup, tetaplah berusaha mengejar kekudusan. Mengejar kekudusan. Pada saat Anda membuat tanda salib, in the name of the Father, Son, the Holy Spirit, amin. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti, amin. Konjo asmo dalam yang Romo, so yang Putra Tuhan yang Roh Suci, amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Dari berbagai bahasa. Pada saat Anda membuat tanda salib, pada saat itu Anda tahu konsekuensi salib. Pada saat Anda membuat tanda salib, Anda tahu konsekuensi salib. Pada saat Anda membuat tanda salib, Anda tahu konsekuensi salib. Saudara-saudari yang terkasih. Inilah saudara-saudara. Di hari raya semua orang kudus ini saya menguatkan Anda. Saya memperteguh Anda untuk tetap bersemangat di dalam Tuhan. Dan bergembira, berbahagia. Amin saudaraku. Jangan lagi ada yang stres. Halo. Jangan ada yang depresi. Halo. Senyum, senyum, senyum. Senyum. Jangan ada ya yang depresi. Saudara-saudaraku, ya yang di sudut sana, ya di sudut di Amerika sana, di Cina, di Afrika. Ada lagi nggak? Oh iya. Enggak, saya hanya bilang aja. Mungkin ada. Karena ini live. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, tetaplah bersemangat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati Anda. Marilah berdoa. Ya Allah, kami menyembah Dikau satu-satunya yang kudus, yang hadir secara mengagumkan dalam diri semua orang kudus-Mu. Kami mohon rahmat-Mu agar dalam kepenuhan cinta kasih-Mu, kami dikuduskan untuk beralih dari meja kaum peziarah ke perjamuan di tanah air surgawi. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom, saudara-saudariku yang terkasih. Terima kasih atas kebersamaan Anda, kesetiaan Anda untuk bersama-sama kami, pastor dan para seminaris Raja Damai Palangkaraya dalam misa minggu ini. Kami mengundang Anda kembali untuk Jumat depan, Jumat ini, hari Minggu, Jumat depan, Jumat pertama, Jumper. Kami ada misa Koronka, Kerahiman Ilahi, dan juga kita beradorasi. Koronka, misa Kerahiman Ilahi, misa Jumat pertama, dan adorasi. Saya undang Anda di dalam perayaan Ekaristi itu jam 3 sore, hari Jumat minggu depan, minggu ini. Yang kedua, saudara-saudara terkasih, mulai nanti malam, setelah lepas tengah malam, saya mulai misa doa arwah. Saya mendoakan semua arwah umat beriman yang dititipkan kepada saya. Saya akan doakan satu persatu. Ini sudah saya lakukan bertahun-tahun sebagai seorang imam. Oleh karena itu, ini devosi dan intensi saya. Saya mendoakan juga semua doa-doa yang sudah dititipkan kepada saya. Saya doakan satu persatu. Oleh karena itu, yang belum segera, karena sedang direkap sama anak-anak asrama, sama anak seminari, anak asrama, semoga segera jadi, sehingga siap untuk saya doakan. Yang ketiga, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan juga terima kasih atas bantuan, terutama para donatur siapa saja yang pernah atau berkehendak untuk membantu kami di Seminari Raja Damai Palangkaraya ini. Anda telah membantu para calon-calon imam di masa yang akan datang. Terima kasih atas bantuan Anda. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu. Semoga kita sekalian, niat baik kita untuk menjadi kudus seperti para kudus yang kita rayakan hari ini. Niat baik kita untuk setia kepada Tuhan dan tidak mengeluh di kehidupan ini. Niat baik kita untuk berpegang teguh pada iman kita kepada Yesus Kristus diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Saudara-saudariku yang terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah, kita diutus.